Jadi jangan ditanya, udah hafal Quran? Udah. Berapa? 29. Qiraah apa yang kamu hafal? Bengong. Qiraah apa? Ya mushaf ini yang aku baca. Qiraahnya apa sekarang? Hafiz an Asim. Karena di sana ada kitab seperti itu juga. Ada kitab seperti itu, kitab Wars an Nafi. Ada kitab seperti itu, riwayat Ad-Duri Anil Kisai, ada kitabnya. Dan ada kitab itu juga yang sudah dicetak As-Susi an Abi Amr. Maka banyak mushaf. Maka rumahnya Ahlul Qura, Quran berjajar. Dipikirnya kita kayak di lemari kita. Wih, Qurannya banyak. Ada 30, kita dulu ya, apa 33. Pas dibuka semuanya hafiz. Kalau mereka tidak, ada yang kecil. Pas dibuka, Ad-Duri Anil Kisai. Ini kitab Ad-Duri Anil Kisai. Coba dilihat. Semuanya duhe, saje, seperti itu. Ada lagi kitab As-Susi an Abi Amr. Kitabahnya ya idgham seperti itu. Kebanyakan. Wal adiyal dobha. Kitab yang lain lagi. 2 dia punya mushaf. Terus ada 3. Qiraahnya Wars. Terus ada yang keempat. Qiraah Ad-Duri an Abi Amr. Seperti itu. Dan yang kelima qiraah Hafiz an Asim. Jadi mushaf banyak. Dan ada di dunia sekarang. Cuman kita hanya pesan Hafiz an Asim saja. Dan kita mencari ada di jualan online, Lazada dan sebagainya 300.000. Mahal. Kitab Wars an-Nafi' langsung dari Mesir dan cetakan Mesir, karena sebagian dari kaum muslimin masih banyak membaca qiraah Hafiz, masih banyak membaca qiraah dari Wars, terutama di Tunis dan di Libya dan di Maroko, Maghrib, dan juga di Mesir sebagian, karena Wars adalah Misri, di mana dia dari Mesir dan mempopulerkannya di Afrika, karena Mesir Afrika. Maka orang-orang Aljazair, Tunis, Libya, Mesir, dan sebagian dari Sudan, maka masyhur dari kecil mereka belajarnya qiraah Wars. Jadi bukan seperti kalian yang dihafal. Mushaf tadi yang kedua. Dan sama jika mereka ditanya, hafal Quran, hafal. Berapa? 30 juz. Qiraah apa? Sama juga. Apa? Ya ini. Qul Wars an-Nafi'. Oh, baru mereka paham. Setelah mendengar qiraah yang lain. Seperti kita belajar sekarang qiraah, ya seperti itulah keadaannya. Maka kita mendapatkan pahala dari pahala fardu kifayah. Adapun keadaan dari Hamzah ibnu Habib Az-Zayyat ini, dari kedudukan jarh wa ta'dil, maka dia thiqatun, berbeda dengan riwayat yang lain. Asim, qiraah Hafiz an Asim mahaluh saduq hasanul hadis. Asim ibnu Bahdalah, dia saduq hasanul hadis. Adapun di sini Hamzah ibni Habib Al-Kufi Az-Zayyat kana thiqah hujjah, dan juga mempunyai ilmu yang lain. Hei, nanti kalian berdua saya pukul ya. Ngobrol, subhanallah. Kasihan yang dijauhkan dari ilmu. Wa kana thiqatun hujjatun. Maka di sini dia juga ahli faraid dan ahli lugatil arabiyah dan hafal hadis. Maka telah berkata Abu Hanifah, syai'an golabatan fihima la nunazi'uka fi wahidin minha al-Quran wal faraid. Maka dia dikatakan oleh Abu Hanifah, imam ahli madhab, Imam Abi Hanifah, 2 perkara bagi dia yang aku tidak mampu untuk melawannya. Kata Abu Hanifah, yang pertama Al-Quran. Masalah Al-Quran aku kalah, karena dia imam qiraah di zamannya. Dan yang kedua ilmu faraid.
ilmu tentang warisan. Wa kana syaikhuhu Al-A'mas. Dan Al-A'mas pun mengatakan kepada dia, hada hibrul Qur'an. Wa ra'ahu yauman muqbilan. Faqala wa basyir al-muhsinin. Maka berkata Imam Al-A'mas gurunya, jika dia melihat kepada Hamzah ibnu Habib, hada hibrul Quran, dia adalah tinta dari ilmu Al-Quran. Menunjukkan dari ilmu Al-Quran sangat luas ahlul qiraah. Maka aku melihat masa depan dia dalam keadaan cerah. Wa basyiril muhsinin. Maka kabar gembira bagi orang-orang yang baik untuk menuntut ilmu darinya. Maka lihat bagaimana para ulama sangat senang ada alim ulama yang hidup di zamannya. Bukannya sesama dai, sesama alim saling menjegal. Oh, di sana ada orang yang lebih pandai dari aku. Dakwahnya diterima, misalnya. Muridnya banyak, misalnya. Dan dia bla bla bla. Wah, ini bahaya laten. Kalau tidak dijegal, bisa merampok murid-murid kita. Dipikirnya dunia sedaun kelor. Murid-muridnya akan pindah ke tempat dia. Murid banyak sekali. Yang penting dakwah ikhlas, mengajar, duduk di masjid, sudah selesai. Mikirin, wah masa depan pondok kita ini terancam. Akan bubar. Kenapa? Karena ada orang ini. Kenapa berpikir seperti itu? Maka para ulama dulu sangat senang ada ulama atau murid-muridnya yang belajar dengan dia kelak menjadi alim ulama, seperti Al-A'mas senang kepada rawi Hamzah ibni Habib ini, terutama dari Al-Quran. Karena dia tidak begitu masyhur di hadis, namun thiqah, tetapi di Al-Quran. Bahwa ilmunya Al-A'mas akan tersebar. Seperti itu para ulama memandang. Bahwa ilmunya dia akan disebarkan oleh muridnya. Dan akan terus mengalir pahalanya. Maka A'mas mengatakan, wa basyiril muhsinin. Maka kabar gembira bagi orang-orang yang baik yang menuntut ilmu kepada dia. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri, dan berkata Sufyan Ats-Tsauri, ma qara'a Hamzah harfan min kitabillah illa bi athar. Maka tidaklah Hamzah itu membaca satu huruf dari Al-Quran kecuali bi athar, maknanya bersanad kepada Nabi. Jadi tidak sembarangan dia membaca tadi khalaqal insana, kecuali bi athar, dengan pengetahuan ilmu dari Nabi. Dan begitu pun dipuji oleh para ulama seperti Yahya ibnu Ma'in dan yang lainnya, yang banyak sekali. Jika kita baca ucapan para ulama mungkin sampai duhur baru selesai. Jadi kita cukupkan saja. Lalu sekarang bagaimana muridnya? Siapa itu Khalf yang meriwayatkan dari Hamzah? Seperti riwayat Asim yang masyhur dari muridnya adalah Hafiz dan dia matruk. Inilah yang menyebabkan dulu kenapa qiraah Asim kurang diminati, karena yang jadi murid Hafiz Ibnu Umar matruk. Seperti di sini beda. Al-A'mas muridnya siapa? Hamzah, imam. Lalu Hamzah di sini mempunyai murid namanya Khalaf Ibnu Hisham. Itu murid yang paling diunggulkan, dan masih ada murid lagi yang ma'ruf. Siapa? Khalad. Jadi ada dua periwayatan dari Hamzah, Khalaf, dan di sini yang diinginkan Khalaf Ibnu Hisham, dan di sana ada Khalad. Dan qiraah yang kita ambil dari Khalaf Ibnu Hisham. Dan antara Khalaf dengan Khalad hampir sama. Maka Khalaf di sini Ibnu Hisham Al-Baghdadi, dari ulama Ahlul Qura al-masyhurin di zamannya. Maka dia adalah rawi pertama dari qiraah Hamzah. Dan dia menghafal Al-Quran semenjak 10 tahun.
Dan dulu dia rawi yang thiqah. Dan zahid, abid, alim. Dan dia mendengar juga Al-Quran sebelum menjadi pemegang madhab dari qiraah Hamzah, pernah belajar dengan Malik ibnu Anas dan belajar dengan Hamad ibnu Zaid. So, lihat, Malik ibnu Anas juga ahlul qura, yang mana dia dulu belajar kepada Nafi', qiraah Waras an-Nafi'. Maka Malik ibnu Anas karena ahli Madinah, dia belajar dari Nafi'. Dan Khalaf ibnu Hisham sebelum dia masyhur dari murid Hamzah ibnu Habib, maka dia mengambil Al-Quran dari Malik, dari Hamad ibnu Zaid, dan Salim ibni Isa, dan Ali ibni Yusuf, dan yang lainnya. Dan kalau ditanya Khalaf ibnu Hisham dari murid-muridnya siapa, maka murid-muridnya juga imam. Maka dari murid Khalaf ibnu Hisham adalah Imam Muslim ibnul Hajjaj yang meriwayatkan di dalam sahihnya, di sahih Muslim. Dan juga dari muridnya adalah Abu Daud di dalam Sunan Abi Daud, berarti Abu Daud As-Sijistani. Dan dari muridnya juga adalah Abu Zur'ah Ar-Razi. Dan dari muridnya juga Abu Hatim Ar-Razi. Maka murid-muridnya adalah ulama kibar. Dan dia disikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in, dan disikohkan oleh Imam An-Nasai, dan juga oleh Ad-Daruqutni. Berkata Daruqutni, kana abidan fadilan. Maka dia adalah seorang ahlul ibadah yang mulia. Maka subhanallah, qiraah Khalaf an Hamzah dari riwayat-riwayat yang imam. Maka Khalaf imam dan dia gurunya para kutubus sittah, Imam Muslim, Abi Daud As-Sijistani, dan juga Abu Hatim dan Abu Zur'ah, semuanya belajar qiraah dari Khalaf. Dan Khalaf belajar dari Hamzah yang masyhur dengan qiraah Hamzah ibnu Habib. Maka qiraah Hamzah, qiraah dari qiraah As-Sab'ah atau Asyirah yang masyhur sanadnya kepada Nabi. Maka inilah tambahan dari qiraah yang ada pada kita. Maka di sini kesimpulannya kita mempunyai 3 qiraah dalam ayat yang kedua ini. Qiraah yang pertama jumhur, di mana hamzahnya ditahqiq dan tidak ada saqt. Karena bagi jumhur qiraah hamzah setelah alif lam perkara yang mudah-mudah sulit tetapi bisa ditempuh. Maka mereka membaca semuanya khalaqal insana ada syahiduna. Adapun min alaq tidak ada khilaf. Khalaqal insana tahqiq hamzah. Dan adapun Wars dan juga qiraah hamzah, maka keduanya sedikit mempermasalahkan tentang hamzah di sini. Maka qiraah hamzah, awas beda hamzah, hamzah. Maka Hamzah ibnu Habib dalam membaca hamzah pakai ha adalah disaqt untuk persiapan membaca hamzah. Khalaqal insana berhenti, khalaqal insana. Adapun qiraah Wars langsung ditinggalkan hamzahnya dan dinakal harokatnya. Khalaqal insana. Maka disinilah kita kalau ditanya kenapa ya dalam permasalahan hamzah para qurra melaksanakan seperti kesusahan. Kita katakan kembali kepada ucapan Nabi, karena ini adalah qiraah dari Nabi yang sab'a ahruf, bahwa di kalangan Arab memang ada yang berkesusahan dalam permasalahan hamzah karena makhrajnya yang deep in the throat, di kedalaman dari hanjarah ataupun dari
kerongkongan. Yang mana alif lam makhrajnya adalah dari lisan, kemudian mengambil makhraj hamzah dari dalam kerongkongan. Al-insana, nah sahidnya al-i jauh. Maka akhirnya hamzah membaca saqat. Khalaqal insana. Dan begitu pun wars dihapuskan bahkan hamzahnya. Khalaqal insana untuk mempermudah. Maka semua permasalahan qiraah berbeda-beda kembali kepada Nabi, dan Nabi kembali kepada lahjah dan ahruf dari Arab. Maka ini yang menyebabkan terjadi perbedaan. Adapun nama-nama yang kami sebutkan yang mempopulerkannya saja. Asim, Nafi', Hamzah ibni Habib, dan juga Al-Kisai, dan juga qiraah dari Al-A'mas misalnya, dan qiraah dari yang lainnya, itu semua karena mereka yang mempopulerkan, maka pada hakikatnya semuanya kembali kepada Nabi. Maka selesai dari ilmi tajwid, tatbik qiraah, sekarang tambah tatbik dari ilmi nahwi. Maka dari segi i'rab, khalaqa, maka fi'lun madhi mabni alal fathah, khalaqa. Lalu mana fa'ilnya? Fa'ilnya takdiruhu huwa, domir mustatir. Khalaqa, telah menciptakan. Siapa yang menciptakan fa'ilnya? Dia. Siapa dia? Allah. Khalaqa, Allah yang menciptakan. Al-insana, al-insan, maf'ulun bih mansub. Walamatu nasbihi al-fathah, al-insana. Min alaq, min harfi jar, alaq ismun majrurun bimin, wa huna ma'ruf al-qaidah min alaq jar majrur atau sibhul jumlah datang setelah al-insan, wa hiya ma'rifah yufidu mada al-hal. Maka min alaq terbuat dari daging yang menggumpal, itulah hal. Berarti khalaqal insana min alaq, dari segi sekarang bukan bacaan, bukan qiraah sekarang, tapi pemahaman makna. Khalaqal insana, Allah menciptakan insan, ma'rifah, ada alif lam. Al-insan ini bagaimana keadaannya? Min alaq, keadaannya dari segumpal darah. Itu dari segi i'rab, bukan dari qiraah. Maka inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika.